Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait materi vektor dari awal sampai akhir, yaitu latihan soal. Ah, Langsung saja kita mulai. Nah, terkait besaran vektor. Besaran itu berdasarkan arah dan nilainya, ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai, namun tidak mempunyai arah. Kemudian, besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai sekaligus mempunyai arah. Nah, untuk contohnya, besaran skalar yaitu massa. Misalkan saya mempunyai satu lembar kertas dengan massa 4 gram, maka dia mempunyai nilai namun tidak ada arahnya. Begitu juga jika saya tambah menjadi satu rem, maka kita kalikan 5 yaitu 500 lembar, maka besarnya menjadi 2000 gram, namun tidak ada arahnya. Nah, jika vektor, semisal saya mempunyai balok, saya diamkan, tidak saya beri gaya apa-apa, maka nilainya 0 atau resultannya sebesar 0. Kemudian, jika saya mempunyai balok, saya beri gaya dari kiri dan kanan, masing-masing sama 5 Newton, maka dari situ ada arahnya, dan resultannya akan bernilai 0 karena berlawanan arah, yaitu 5 Newton dikurangi 5 Newton. Kemudian untuk kasus berikutnya, yaitu jika balok tersebut saya beri gaya masing-masing dari sisi kiri ke kanan sebesar 5 Newton, maka resultannya bisa dicari dengan menjumlahkan keduanya, yaitu 5 Newton plus 5 Newton sama dengan 10 Newton. Namun, akan berbeda kasusnya jika yang saya beri gaya seperti pada gambar keempat, seperti ini. Nah, untuk kesamaan dua vektor, dua besaran vektor dapat dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Saya ulangi dan tolong diperhatikan yang warna merah, besar dan arah yang sama. Kemudian saya mempunyai vektor A dan vektor B, bisa dilihat jika besar arah dan arahnya sama, maka kedua vektor tersebut dapat dikatakan sama, sehingga dapat dinyatakan dengan vektor A sama dengan vektor B. Ingat, penggambaran vektor selalu dengan arah panah. Seperti itu. Namun, jika saya mempunyai vektor A yang besarnya sama dengan vektor B, namun vektor B berarah ke kiri dan vektor A mempunyai arah ke kanan, maka vektor A berlawanan dengan vektor B, sehingga dapat dikatakan bahwa vektor A sama dengan minus vektor B. Oke, lalu bagaimana dengan gambar berikut? Vektor manakah yang sama? Dari sini bisa kita analisis. Untuk mencari vektor yang sama, itu harus mempunyai besar dan arah yang sama. Karena vektor A besarnya sama dengan C dan D, namun masing-masing arahnya berbeda. Begitu juga dengan B, besar dan arahnya berbeda, maka tidak ada vektor yang sama. Jadi jawabannya adalah C. Tidak ada jawaban yang benar. Besar vektor semuanya berbeda. Ya, lanjut. Untuk penjumlahan vektor, yang pertama segaris. Misal, saya mempunyai vektor A dengan besar seperti pada gambar, dan vektor B, maka vektor A dijumlah dengan vektor B bisa kita gambarkan atau proyeksikan sebagai berikut, dan resultannya yaitu dari awal vektor A hingga akhir vektor B. Lalu bagaimana dengan yang pengurangan? Maka
yang minus B bisa kita balik terlebih dahulu. Dan kita gambarkan atau kita proyeksikan vektor A dengan minus vektor B. Resultannya juga sama, dari titik awal vektor A ke akhir vektor B. Nah, resultannya adalah yang berwarna ungu. Kemudian untuk yang satu bidang datar, ini jika saya mempunyai vektor A dan vektor B seperti pada slide, maka vektor A plus B bisa kita gambarkan seperti berikut untuk proyeksinya. Kemudian resultannya yaitu dari titik awal vektor A ke akhir titik vektor B. Kemudian bagaimana jika vektor A dikurangi vektor B? Sama dengan yang awal, yang A mempunyai nilai negatif, bisa kita balik terlebih dahulu. Nah, resultannya yaitu seperti berikut. Nah, perlu diingat bahwa pada penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif. Artinya, dalam penjumlahan vektor tidak ada yang namanya pengurangan. Semuanya dijumlah, namun jika ada vektor yang bernilai negatif, itu tinggal dibalik saja. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk metode jajar genjang, untuk vektor A plus vektor B, maka bisa kita gambarkan vektor A seperti berikut dan vektor B seperti berikut. Nah, kita proyeksikan untuk vektor A, proyeksinya seperti berikut. Kemudian, vektor B, proyeksinya juga seperti berikut, sejajar dengan vektor B. Nah, untuk resultannya, maka kita tarik dari titik awal vektor A dan vektor B ke titik akhir proyeksi kedua vektor tersebut. Bagaimana jika pengurangannya sama, hanya saja vektor B kita balik arahnya, seperti berikut. Kemudian kita proyeksikan dan didapatkan resultannya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika ada penjumlahan 3 vektor dengan metode jajar genjang, yaitu kita tambahkan dengan vektor C. Kita proyeksikan untuk vektor A-nya dan vektor B, maka kita cari resultan kedua vektornya, dan resultan yang berwarna ungu merupakan resultan vektor A plus vektor B. Dari sini baru kita tambahkan vektor C, kemudian kita proyeksikan vektor A plus B, dan juga vektor C-nya yang hijau. Dari sini, titik sini, sampai titik sini, itu merupakan resultan penjumlahan ketiga vektor tersebut yang berwarna hitam. Nah, kemudian ada metode poligon. Misal saya mempunyai vektor A seperti berikut, vektor B, C, dan D, maka kita tinggal memproyeksikannya dengan besar dan arah yang sama. Hingga ketemu seperti berikut. Nah, untuk resultannya kita hubungkan titik awal ke titik akhir seperti ini. Oke.